coba jalan ke taman. Ini musim gugur telah tiba. Annyeonghaseyo. Video. Ya, seperti inilah penampakannya, guys. Musim gugur di Korea. Ini saya tinggalnya di apartemen. Ya, seperti inilah keadaannya. Kita akan jalan-jalan ke taman. Korea itu indah di setiap musimnya, guys. Dia itu ada 4 musim. Ya, beginilah kehidupan di Korea. Nah, kita akan coba jalan-jalan ke taman. Kita akan lihat seperti apa di taman. Kalau ini masih sekitaran apartemen saya, guys. Kapan di negara kita akan ada musim gugur? Ya, di waktu luang, guys, disempet-sempetin buat jalan-jalan biar nggak suntuk. Ini tempat laundry. Nah, itu ada gereja juga di sana. Kita nggak mungkin ke gereja ya kan? Kita kan Islam. Nah, seperti inilah penampakannya. Seperti yang kawan-kawan bisa lihat ya. Wah, belum terlalu kuning sih guys daunnya. Ya, nggak rata. Ada yang udah, ada yang belum. Tuh, sebagian lagi udah rontok. Ya, kita akan sepil ke taman ya. Nah, seperti inilah penampakan daunnya. Wah, indah ya guys. Nah, ini tempat belanja guys. GS25. Ini saya alhamdulillah tinggal di kota Ansan guys. Ya, kota yang sangat ramai. Bahkan di sini dinamakan Ansan kota santri. Nah, orang-orang pada ya dengan kegiatannya minum sulmogo. Ah, itu halte bisnya. Wah, ini penampakan gerejanya. Kita akan ke sana guys. Kita akan nyebrang ke taman. Masih merah. Kita tunggu hijau dulu. Ya, sudah hijau. Mari kita jalan. Seperti inilah penampakannya guys. Mari kita jalan-jalan ke taman. Wah, indah guys. Mari kita spill tamannya seperti apa. Wow. Ya, kita sudah di tamannya. Nah, ini tempat olahraga gratis guys. Semuanya gratis. Toilet pun gratis. Dilarang merokok. Kita akan melihat danau. Kita akan melihat-lihat. Ada apakah gerangan? Gerangan ada apakah? Kalau musim gugur ini sebenarnya ya tergantung anu sih guys ya. Tergantung selera. Kalau menurut saya sih musim gugur ini ya indah, cuman tidak terlalu indah seperti musim semi. Kalau musim semi itu menurut saya lebih ya bener-bener indah gitu. Bunga sakuranya. Ya seperti teman bisa lihat seperti inilah keadaannya. Nggak seramai kalau musim semi. Kalau musim semi itu benar-benar wow. Dari mana aja tuh datang semua ke sini teman-teman. Nah, kita akan melihat danau. Ramai orang-orangnya teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kumpul. Nah, ini danau. Di sini dilarang mancing teman-teman. Kita harus mengikuti peraturan yang ada di negara ini. Karena kita pekerja asing. Nah, kita melihat danau. Ini nggak tahu namanya apa itu teman-teman. Kalau saya bilangnya ya kayak bebek-bebek anak belibis.
Bisa lihat teman-teman, lihat ya. Wah, banyak sekali. Ini kalau di negara kita udah habis teman-teman. Ini karena di negara orang aja ini hidup dianya tentram. Ini musim kawin kayaknya nih. Bus, ada beratus-ratus teman-teman, banyak sekali. Udah kayak bebek. Nah, kita akan sepil dari ini negara-negara yang ini Vietnam dengan ya kebudayaannya, makanannya, tempat wisatanya. Kita juga akan sepil nanti negara kita pun ada teman-teman, Indonesia. Ini bahasa Koreanya, Vietnamnya yang tadi kan bahasa Indonesianya. Nah, kita akan spill ini. Wah, ini Uzbek. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Uzbekistan. Nah, dengan ya budaya-budaya. Nanti Indonesia ada teman-teman. Banyak sekali, ada Cina, ada Mongol. Nah, ini salah satunya baru disebutkan. Cina ada di sini. Nah, Cina. Ini adalah tembok raksasa Cina ya. Kita akan melihat. Itu beli bisnya teman-teman banyak sekali ya. Sri Lanka teman-teman ya. Sri Lanka, ini benderanya ya. Ya, ini dengan tempat-tempat wisatanya. Teman-teman bisa lihat. Dengan sini budayanya. Orang pada jalan-jalan. Orang Korea ini sehat-sehat teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu ya, orang-orang Korea itu kalau jalan-jalan itu suka banget. Saya pertama kali datang di sini tuh kaget melihat orang Korea itu luar biasa, jalan jauh itu seperti tidak ada rasa mengeluhnya, tidak ada rasa capeknya. Ini Filipina. Nanti ada negara kita teman-teman, yaitu Indonesia ya, yang kita banggakan. Ini Pakistan. Nah, di sana kita hanggelnya ya. Inilah Pakistan. Kita harus bangga teman-teman menjadi orang Indonesia itu. Ya. Di pabrik saya, orang Indonesia itu alhamdulillah ya teman-teman. Ini Nepal. Benar-benar dihargai. Bahkan di pabrik saya itu orang Indonesianya paling banyak. Orang Korea tuh sehat-sehat teman-teman. Pola makannya tuh benar-benar dijaga di sini. Ini Iran yang tadi ya. Ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya, negara kita tercinta. Bisa teman-teman lihat ya, Indonesia. Wah, betapa bangganya kita ya teman-teman. Indonesia, bendera kita ada di sini. Dengan ya ini batik ya, kita batik. Ini Borobudur. Ini mungkin apa ini, Prambanan ya. Ini mana lagi nih? Komodo teman-teman. Komodo Som, Pulau Komodo, bayangkan. Nah, ini ada lagi Bromo teman-teman, Gunung Bromo. Teman-teman lihat ya, Indonesia. Nah, dengan kebudayaan kita, wah bangganya teman-teman kita. Ini India teman-teman. Yang sering ya banyak kita lihat di video shot atau apa itu, salto ala perindapan atau makanan ala perindapan teman-teman. Taiwangguk ini mana ya? Sedikit lupa saya. Oh, Thailand. Setahu saya Taeguk. Kok ini Taiwangguk? Beda ini. Ada wongnya, ada Taiwangnya guys. Ini Kamboja teman-teman. Kamboja lah ya. Orang Kamboja. Ini nih yang lagi horor dan viral ini teman-teman. Jangan kesini ya. Bahaya ini teman-teman. Nyawa taruhan. Kamboja. Ada apa dengan ini? Nggak ada agasi ya teman-teman. Biasanya rame loh agasinya. Ini Bangladesh teman-teman. Bangladesh ini ya banyak juga orangnya di sini. Ya seperti inilah teman-teman. Mari kita spill lagi ke sana.
Rame nih orang jalan-jalan. Tuh, orang sini sehat-sehat semua teman-teman ya. Salut sama negara Korea saya. Ini toilet seperti ini gratis teman-teman ya. Nggak kayak di negara kita yang serba bayar. Kalau di sini mah alhamdulillah serba gratis. Ini museum ini teman-teman. Tapi saya nggak tahu museum apa. Rame anak-anak teman-teman. Ini kalau diputerin ini jauh ini teman-teman. Ini muter ke sana, sampai ke sana. Ini tempatnya orang olahraga ini. Orang sini tuh sehat-sehat dan nggak males-males ya teman-teman. Saya aja nggak pernah lari-lari di sini. Ya karena capek kerja sih teman-teman. Apalagi kalau udah lembur teman-teman ya. Berangkat jam ya 7:30 pagi. Jam 7.50 kita sudah kerja. Nanti coffee time itu di jam 10 menit. Kemudian kerja lagi. Nanti di jam 12 kita istirahat untuk makan siang. Kemudian jam 12.50 kita kerja lagi. Nah, nanti ada coffee time lagi di jam 2.50, 10 menit. Kemudian kalau misalkan nggak lembur, kita pulang jam 4.50 kita pulang. Tapi kalau lembur teman-teman, jam 4.50 itu kita makan. Istirahat selama 30 menit. Kemudian kita kerja lagi di jam 5.30 kita sudah kerja lagi. Oh, 5.20 sorry teman-teman. 5.20 sudah kerja lagi. Dan itu nggak ada istirahat lagi teman-teman ya. 8.20 kita pulang. Ya kita bisa bayangin lah teman-teman gimana capeknya. Kerja di sini tuh berdiri terus teman-teman ya. Nggak duduk. Pada olahraga teman-teman di sini. Nah, itu bersama anaknya. Lagi santai. Ya seperti inilah keadaannya. Ini tamannya luas banget teman-teman ya. Ini kalau mau muterin semua nih asli capek bikin konten juga ini teman-teman. Kita lagi bikin konten ketemu juga sama orang yang lagi bikin konten kalau nggak salah ini. Atau dia mau foto-foto lah ya. Oh mungkin dia mau foto. Warna daunnya teman-teman. Nah, warna daunnya seperti ini teman-teman. Warna-warni. Inilah yang bikin indah Korea ini teman-teman. Kalau Korea itu ya kayak Indonesia mungkin musimnya hanya 2. Ya mungkin gak ada spesialnya. Ya mungkin cuma menang di ya katanya enak ya mas kerja di Korea, gajinya besar, ini itu bla 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 bla. Ya gimana ya, kalau peribahasa Jawa itu sawang sinawang lur. Jadi gini, yang kalian lihat mas gajinya besar ya mas, ini enak, ini itu katanya. Ya memang benar gajinya itu besar teman-teman ya, tergantung nilai tukar lah ya. Kalau nilai tukarnya lagi bagus ya alhamdulillah teman-teman. Tapi kalau lagi nggak bagus ya patut disyukuri lah. Sesuai lah teman-teman dengan kerjanya ya. Di sini tradisi kerjanya itu pali-pali teman-teman. Bahasa Indonesianya itu artinya cepat-cepat. Dan itu harus apa ya teman-teman? Kerjanya itu cepat, tepat, jangan rusak barangnya. Nah itu repotnya di situ teman-teman. Kalau misalkan cepat tapi banyak yang rusak barangnya, sama aja. Kita tuh diomelin teman-teman di sini. Dan orang sini tuh keras teman-teman ya. Dia itu
tidak suka dengan orang yang kerjanya lambat, terus adaptasinya lambat. Nah, satu contoh seperti ini. Misalkan kita orang baru nih, dikasih tahu, ini teman-teman, ini nggak tahu lah ini gong apa ini, gongnya Sung Gokong mungkin teman-teman. Gue apa ini namanya nggak tahu, Dan Won Gak. Sini sering ada kegiatan teman-teman di sini untuk acara-acara. Jadi kalau kerja di sini itu ya dituntutnya cepat teman-teman. Terus barangnya nggak rusak. Karena kerja di sini itu kita pakai target teman-teman. Ya bermacam-macam sih targetannya, dalam 1 jam harus sekian ratus tergantung barang teman-teman. Ya kalau kita melakukan kesalahan ya sudah pasti dimarahin, itu sudah pasti ya teman-teman. Kemudian orang Korea ini kalau bisa nih ya, ini kemauan mereka. Begitu mereka ngasih tahu sekali seperti ini dan begini, nah itu kita harus benar-benar paham dan bisa. Itu repotnya teman-teman. Nanti kalau kita nggak bisa, udahlah. Itu ngomongnya tak kemana-mana teman-teman. Semua keluar, bahasa-bahasa yang romantisnya tuh keluar semua teman-teman. Kaget saya jujur pertama waktu kerja di sini teman-teman ya. Tapi ya setelah udah bisa adaptasi ya alhamdulillah lah. Kita mengerti. Begitu kita sudah bisa, alhamdulillah orang sini pun ya baik-baik teman-teman aslinya. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Gimana caranya kita ngambil hati atasan? Yaitu dengan cara seperti itu tadi. Berusaha lebih cepat agar bisa kerja dengan baik dan benar. Itu sih, gak ada yang lain. Jadi buat teman-teman yang masih baru gitu ya, jangan ngeluh teman-teman. Dinikmati pekerjaannya, ya itu tadilah. Cepatlah beradaptasi sebisa mungkin. Itu jalan satu-satunya. Ya kalau memang udah buntu, kalau memang pengen pindah, kalau memang dikasih pindah. Tapi kalau misalkan susah untuk pindah ya jangan sampai kabur lah ya, pesan saya. Karena kita pikir ke depannya teman-teman. Nggak tahu kita, namanya apes itu nggak ada di kalender teman-teman ya. Karena dari banyak cerita itu ya, banyak sekali yang baru ilegal 1 minggu ketangkap, sementara di sini baru 2 bulan. Yuk teman-teman bayangin, perjuangan mereka ke sini itu bisa dikatakan nggak sebentar ya teman-teman ya. Ya mungkin bervariasi lah. Ada yang lama, ada yang sebentar, tapi rata-rata ya kita ambil rata-rata saja. Untuk waktu belajar aja 3 bulan itu kalau sekali ujian lulus. Kalau nggak kita harus mengulang lagi. Mungkin ada yang 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, bahkan lebih ya teman-teman ya. Belum lagi kalau kesini misalkan kita minjem uang gitu kan. Baru di sini 2 bulan, belum bisa mengembalikan ya uang yang kita pinjam. Kemudian kita kabur, baru seminggu kita ketangkap dan harus dipulangkan. Apa nggak sedih teman-teman? Pertama utang nggak lunas. Yang kedua juga malu. Baru berapa bulan sudah pulang ya kan. Kemudian kita mau ke Korea lagi nggak bisa, dideportasi selama 5 tahun. Ada catatannya di imigrasi teman-teman. Ya jadi pesan saya, kalau nggak betah misalkan bisa pindah ya pindah. Kalau nggak bisa ya sabar dulu, jangan kabur lah. Kalau misalkan nggak bisa pindah, ya ada cara lain kok, ada pengacara. Yang pastinya ada kesalahan-kesalahan lah dari pabrik-pabriknya ya. Kalau nggak ada susah juga teman-teman. Dan pengacara itu nggak murah teman-teman, mahal. Dan itu pun nggak semuanya bisa. Karena kalau memang nggak ada kesalahan dari pabriknya atau dari bosnya, itu susah. Kecuali memang fatal dari pabrik, banyak melanggar dari surat kontrak kerja, itu gampang teman-teman. Nah ini tempat ya latihan panjat tebing teman-teman. Kalau yang hobi panjat tebing di sini juga ada tempatnya. Ini strategis teman-teman tempat saya. Alhamdulillah, entahlah intinya di sini. Oke teman-teman, kita mau pulang ini ya. Udah keliling-keliling tadi ya kan. Kalau musim gugur ini ya menurut saya ya kayak gini lah teman-teman. Kalau saya pribadi sih ya
ya bagus sih, cuman nggak sebagus musim semi lah ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau ke tempat-tempat apa ya, wisata gitu ya kan, kayak Dinami Island itu bagus teman-teman, karena memang di sana itu banyak sekali pohon-pohon seperti ini ya. Kalau ini kan hanya di sekitar tempat tinggal saya ya. Masih alhamdulillah ini ada ya, dikasih sedikit pohon-pohon yang indah seperti ini ya kan. Ini gereja, ada padaban teman-teman, banyak sekali gereja di sini. Wajar lah ya, memang bukan negara muslim ya. Ini ada Budungsan, tempat untuk nyari tempat tinggal ya. Sebelahnya ada tempat laundry tadi. Ini kantor untuk apartemen ya, ngurus-ngurus apalah. Kalau ada kerusakan atau apa, lapor ke situ ya. Ya, mari kita come back to my house. Ya, buat teman-teman, terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya teman-teman ya. Karena nanti di 1000 subscriber dan di 4000 jam tayang ya, untuk di video panjangnya seperti ini nanti ya, itu akan ada giveaway teman-teman ya. Dari nominal uang 500.000 sampai 1 juta. Dan ada HP Samsung atau iPhone bagi subscriber saya ya, khususnya ya, yang setia ya. Semoga teman-teman beruntung, semoga channel ini ya sedikit mengobati rasa penasaran Anda dengan keadaan Korea seperti apa ya kan. Ya seperti inilah teman-teman. Kalau kita udah bisa adaptasi di sini, betah teman-teman ya, dengan lingkungan kerja, lingkungan kita tempat tinggal, betah teman-teman ya, insya Allah. Karena banyak yang di sini tuh kayak rasa udah gak pengen pulang ke Indonesia tuh banyak teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, kalau saya ya walaupun betah kali di sini, tetap pengen pulang ke Indonesia. Ini kalau boleh jujur ini ya teman-teman ya, sebenarnya udah pengen di Indonesia ini. Pengen punya usaha sendiri ya, karena sebesar apapun gaji kita di sini ya teman-teman ya, kita tuh tetap ya karyawan gitu. Makanya kita harus punya prinsip namanya hidup ya teman-teman ya, untuk memotivasi diri kita sendiri. Kedepannya kita harus punya usaha apa, pengen memulai dari mana. Kalau kita nggak punya motivasi seperti itu atau prinsip, kita akan sulit teman-teman. Hanya mengandalkan gaji, besok gajian, bulan ini gajian lagi. Begitu kita pulang, bingung mau ngapain. Misalkan duit habis, pesangon habis, itu pikirannya hanya satu teman-teman, balik lagi ke Korea, fix. Tapi ketika kita sudah punya usaha, dipikirkan dari sebelum kita ke Indonesia, wah itu luar biasa ya teman-teman ya. Apalagi kalau udah jalan usahanya. Ya mungkin sekian dulu ya teman-teman ya. Inilah kita mau balik lagi ke apartemen. Wah indah ya teman-teman ya. Ya teman-teman lihat tuh ya. Wah teman-teman, indah sekali. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.